Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Selamat malam, Smarters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Willy Darmawan menemani Anda dalam Smart Syariah selama 1 jam ke depan. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga menyenangkan dan hari ini semuanya berjalan dengan baik, Smart Listeners. Apapun aktivitas Anda. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang seputar topik halal lifestyle dalam ekosistem digital halal global bersama dengan kedua narasumber yang tentunya telah bergabung bersama kami di Smart Syariah pada malam hari ini. Ada Mas Krisna Adia Tangga, pengurus Pusat MES atau CEO XYZ Inovasi Digital atau XYZ ID dan AI dan Web3 ya, company. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Juga ada Mas Rahmi Mabruri, pengurus Pusat MES atau Ekonom Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Willy, Mas Krisna. Terima kasih telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan Smarters, Anda semua yang bergabung juga bisa menyaksikan di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming ya di malam hari ini. Dan tentunya Anda yang mendengarkan di 10 kota jaringan radio Smart FM juga silakan kalau ingin mengirimkan pertanyaan atau WhatsApp di 0812 11 12 959. Saya mau minta gambaran dari Mas Krisna ya. Topik kita malam hari ini tentang halal lifestyle ya, dalam ekosistem digital halal global. Nah, kalau landscape dan perkembangan ekosistem digital halal nasional dan global nih, dalam 5 tahun terakhir nih bagaimana gambarannya Mas Krisna? Ya, terima kasih sebelumnya Mas Willy. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau landscape-nya sekarang ini kalau kita lihat bisnis ya, untuk ekonomi syariah, atau kalau kita ketemu sama teman-teman di luar negeri, para pebisnis biasa menyebutnya ekonomi halal. Ya. Nah, ekonomi halal ini memang luar biasanya pada akhir-akhir ini Indonesia benar-benar menjadi primadona. Ya, menjadi primadona luar biasa. Dan ekspor daripada produk-produk halal Indonesia juga semakin masif, semakin luar biasa. Dan ini justru menariknya merangsang para produsen luar negeri yang sebelumnya memproduksi non halal itu belajar untuk masuk market halalnya Indonesia. Ini menarik. Ya, secara dakwah ini menarik. Kenapa? Karena mereka semakin mencoba pasar halal yang ternyata Indonesia juga marketnya cukup luar biasa. Tetapi yang menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia sendiri adalah kita harus mampu bersaing. Nah, sekali lagi kembali lagi kepada SDM-nya mampu bersaing atau tidak. Baik itu di tingkat food beverage, kemudian kosmetik dan lain sebagainya, hingga kemudian meskipun juga aspek digital industry itu juga tetap harus bersaing. Seperti itu, kurang lebihnya gitu. Tetap bersaing ya. Baik, Nah kalau dari Mas Rahmi nih ya, landscape dan perkembangan industri halal di Indonesia, khususnya tren halal lifestyle nih, gimana gambarannya Mas Rahmi? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Willy atas kesempatannya. Ini memang tadi menarik ya disampaikan Mas Krisna ya, bahwa kalau kita berbicara pada ekonomi digital ataupun halal di Indonesia sendiri. Nah, kalau kita memang ini perkembangan industri halal ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi perekonomian, khususnya ya bagi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia seperti Indonesia kita ini gitu ya. Nah, perkembangan industri halal di Indonesia sendiri itu kalau kita melihat dari konteks halal lifestyle ini
terus mengalami peningkatan yang signifikan. Ini selaras dengan disampaikan Mas Krisna tadi ya. Nah, pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kalau kita nih sedikit melihat data nih ya, mungkin punten nih malam-malam kita ngomongin data dikit. Jadi kalau kita lihat kontribusi industri halal di Indonesia terhadap perekonomian secara nasional gitu ya, itu menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Alhamdulillah nih. Nah, ini kalau kita melihat pada data PDB yang diolah Bank Indonesia, ada satu indikator yang sedang dikembangkan nih, Mas Willy. Ini namanya indikator pangsa aktivitas usaha syariah. Nah, ini adalah indikator ya makro yang memberikan gambaran perkembangan kegiatan usaha syariah dalam skala nasional di Indonesia. Nah, dalam 3 tahun terakhir, yang menariknya di sini adalah pangsa aktivitas usaha syariah ini mengalami peningkatan dari kisaran 43% pada tahun 2020 sampai akhirnya mencapai 46,02% pada akhir 2022. Nah, ini signifikan ini mencapai jadi hampir 50% dari perekonomian Indonesia. Nah, ini tentunya didorong oleh meningkatnya nih kesadaran masyarakat akan pentingnya produk dan gaya hidup halal sesuai dengan prinsip Islam, di mana 3 dari 5 sektor unggulan industri halal atau halal value chain, rantai nilai halal, sangat relate terhadap halal lifestyle. Apa aja sih? Makanan minuman halal, pariwisata ramah muslim, dan tentunya juga ada modus fashion, bahkan ada tambahan juga terkait dengan kosmetik dan lain-lain. Seperti itu, Mas Willy. Ya, kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup halal tadi ya, sudah sangat tinggi ya mungkin di zaman-zaman sekarang ini. Dan sebenarnya semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda di WhatsApp 0812 11 12 959, dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Hai Smart Listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy ya, target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner, business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita masih membahas tentang halal lifestyle dalam ekosistem digital halal global. Nah, kalau gitu saya mau menggali lagi nih ke Mas Krisna ya. Tentunya seberapa besar sih Mas halal lifestyle ini berkontribusi ya dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah? Mungkin nilainya kan tadi sudah cukup besar, tapi mungkin semua ingin tahu lebih mendalam lagi. Gimana nih Mas Krisna? Oke, jadi saya mungkin tidak berbicara data, tapi berbicara tentang aktivitas daripada teman-teman global ya terhadap industri halal ini ya. Jadi gini, kita
saya sendiri membantu beberapa perusahaan-perusahaan asing, ya ada Jepang, kemudian Amerika, kemudian Eropa, kemudian jadi negara-negara termasuk Brazil ya, negara-negara non-Muslim untuk kemudian melakukan market ekspansi dalam konteks produk halal ke beberapa negara-negara Islam. Ya, katakan negara-negara Islam itu katakan Uni Emirat lah ya. Nah, dan juga ada Dubai, ada Qatar, bahkan Indonesia. Mereka semua itu waiting list untuk memastikan terbentuknya supply chain. Nah, kebetulan kami membuat sistem digitalnya. Jadi dalam sistem digital kita itu paling enggak sudah kerekord berapa perusahaan. Bahkan kalau di sini kita kan seringkali kalau makan, ya, makan sapi itu kemudian, oh ini sapi yang, wah pokoknya kalau udah sapi halal lah gitu ya. Nah kalau di beberapa tempat seperti di Jepang, di Wagyu itu meskipun oh iya ini Wagyu sapi halal jelas ya, tapi nanti di sana itu akan memastikan konsep pemotongannya. Jadi ini bukan euforia, tetapi ini respon requirement yang cukup bagus dari geliat pebisnis internasional terhadap produk halal. Termasuk juga di Korea untuk masalah kosmetik ya. Kosmetik itu kan kalau kita lihat Korea itu sudah disebut sebagai pusatnya kosmetik halal sebenarnya ya. Meskipun sebenarnya di Korea itu sendiri kosmetik halal itu belum masif dikenal di negaranya. Ya, nah ini dari pelaku kosmetik halal di Korea ini mencoba untuk mengkampanyekan ini. Nah ini menarik. Dan juga Thailand juga mengarah ini. Kurang lebih bulan depan saya juga akan ke sana untuk berdiskusi masalah hal ini. Dan ini menarik. Artinya sekali lagi ini bukan euforia saja. Ini langkah nyata daripada respon industri halal di dunia. Ya. Terus kemudian kalau Indonesia jelas, kalau Indonesia gerakan halal itu luar biasa, ya. Dan nah apakah negara-negara Islam itu merespon? Nah apalagi ya negara-negara yang notabene mayoritas non-Muslim aja seperti itu, ya. Apalagi negara yang Muslim. Nah ini kenapa pertanyaannya gitu? Kenapa? Karena market Islam itu tidak hanya kaku, tetapi sangat rasional. Nah, ini menarik. Ini satu hal yang menarik juga untuk dikaji, ya. Jadi ini fakta yang kemudian memberikan respon positif, kemudian behavior yang berubah, pergeseran yang mengarah kepada industri halal ini mulai tumbuh cukup bagus. Saya kira itu. Behavior yang mulai berubah ya saat ini ya menuju ke industri halal ya Mas Krisna ya. Dan kalau di Indonesia sendiri sebetulnya sudah tidak diragukan lagi ya karena kita memang mayoritas Muslim ya. Tapi tentunya juga saya juga terkejut ya bahwa di negara-negara yang mayoritas non-Muslim juga tadi ya sudah banyak yang menerapkan tadi ya untuk halal tadi yang halal lifestyle yang disampaikan oleh Mas Krisna. Nah kalau gitu kembali ke Mas Rahmi nih ya mungkin bagaimana nih peran pemerintah ya dalam mendukung implementasi halal lifestyle di masyarakat? Ya, baik. Terima kasih Mas Willy. Jadi memang tadi ya disampaikan Mas Kiran ini memang fakta-fakta yang cukup menarik. Nah, di sini kalau kita berbicara pada pemerintah ini ya, sesuai dengan arahan Pak Wapres yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa ini kita sudah bahwa Indonesia sendiri memiliki target untuk mengembangkan industri halal. Nah, industri halal ini kan pasti didorong dari bagaimana dari sisi halal lifestyle. Nah, halal lifestyle ini kalau kita melihat dari satu ekosistem seluruh besar, jadi kan ini berbicara pada konteks halal value chain dari penguatan sektor-sektornya seperti itu. Nah, yang menjadi menarik di sini juga sebenarnya mungkin kalau kita berbicara pada supply sehingga dari masyarakat luar global melihat ada pasar nih di Indonesia seperti itu ya. Nah, untuk itu Indonesia juga harus bisa memanfaatkan peluang baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar. Nah, ini
yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memperkuat dari sisi demand-nya. Demand-nya sendiri, kalau kita berbicara penerapan halal lifestyle, ternyata kalau kita berbicara pada data gitu ya, maksudnya ternyata pemahaman atau literasi masyarakat Indonesia terhadap halal sendiri itu atau terhadap halal lifestyle sendiri itu cukup rendah, yaitu di tahun 2022 itu baru 23,3%, Mas. Nah, untuk itu ini yang menjadi tantangan tersendiri sih ya bagi kita semua, bukan hanya pemerintah tapi kita semua seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana kita meningkatkan pemahaman terkait dengan halal lifestyle. Betapa pentingnya halal lifestyle sendiri. Mungkin kita berbicara halal lifestyle, tapi apa itu halal lifestyle? Mungkin kita harus bisa memberikan pemahaman sehingga pemerintah mendorong literasi ini yang akhirnya untuk meningkatkan dari sisi demand-nya, sehingga kalau kita berbicara dari sisi demand, akhirnya selain sisi supply tadi ya, pemerintah dengan berbagai kebijakannya dan lain-lain, itu akhirnya ketemu tuh supply dan demand-nya, jadi semakin meningkat dan akhirnya mendukung dari sisi penerapan halal lifestyle yang semakin baik dengan halal toiban gitu kan, baik yang mendapatkan makanan-makanan yang halal ataupun mendapatkan misalnya dari secara kehidupan yang makanan yang higienis dan lain-lain, tapi di satu sisi juga mendorong ekonomi sehingga tadi kontribusi terhadap perekonomian Indonesia pun semakin tinggi. Nah, itulah yang akhirnya didorong oleh pemerintah Indonesia, termasuk juga di sini di kami ya di Bank Indonesia, kami mendorong literasi ya contohnya dengan berbagai macam event gitu ya, berbagai macam literasi, edukasi, sosialisasi dan lain-lain. Dan itu secara masif dari awal tahun sampai akhir tahun dan setiap tahunnya dilaksanakan. Seperti itu, Mas Willy. Tadi disebutkan juga ya angka 26% ya, kurang lebih ya. Tahun 2022 23,3%. Ya, oke. Ini tentang pemahaman lifestyle ya, pemahaman halal lifestyle. Nah, ini seperti apa sih, Mas? Pemahaman yang dimaksud tuh gimana sih kalau di masyarakat? Nah, ya ini menjadi menarik ya. Kita berbicara halal lifestyle ini kenapa? Artinya kan bagaimana seorang individu nih, Mas Willy dan Mas Lisna ini sama-sama kita ini sharing aja nih. Jadi bagaimana seorang individu itu menjalani hidupnya sehari-hari dengan prinsip halal. Jadi mulai dari tingkah lakunya, makanannya apakah itu bahan-bahan yang dipakai itu merupakan produk bahan baku halal, lalu obat-obatan yang dikonsumsi, kosmetik, nah ini untuk akhwat nih. Lalu juga bahkan dari lembaga keuangannya. Mungkin nanti kalau berbicara pada lembaga keuangan baik yang secara konvensional ataupun nanti berbicara dari sisi yang udah digital gitu ya. Nah, ini dari A sampai Z bagaimana penerapan atau implementasi dari halal lifestyle itu sendiri dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip. Ya. Nah, meskipun kalau kita berbicara dari nilai-nilai Islam, halal lifestyle ini sebenarnya bersifat universal. Karena dapat diterapkan oleh siapapun, tanpa melihat agamanya apapun, background-nya apapun, dan ini juga sangat fleksibel disesuaikan dengan tren kekinian. Jadi tadi tingkat literasi pemahamannya ini sehingga orang semakin terdorong untuk menggunakan atau memanfaatkan produk-produk dan jasa yang memang didasari pada produk-produk yang halal dan toyib. Toyib ini maksudnya yang baik, yang berguna untuk kita semua. Seperti itu, Mas. Mas Krista, ada yang ditambahkan? Iya, mengenai literasi halal ini menarik ya. Untuk evaluasi kita bersama ini, saya selaku, sekali lagi saya dalam perspektif bisnis ya. Dalam perspektif bisnis kebetulan saya juga memiliki platform sejak tahun 2016 hingga 2020. Ya 2020 itu saya mengelola sosial media dengan 6 juta big data. Ya di Indonesia dengan 500 komunitas di Indonesia. Itu 500 itu satu komunitasnya udah ratusan gitu. Ada yang ribuan juga. Ini menarik. Nah, apa yang saya baca dari data itu, ternyata memang begini, ada yang menarik. Ada yang namanya faith-based marketing communication, ya, faith-based marketing communication. Di sini orang mencoba untuk menawarkan produknya based on simbol-simbol agama, ya, based on simbol-simbol agama. Nah, ini seringkali dikenalkan kepada masyarakat melalui simbol-simbol agama itu. Agak berbeda dengan yang di luar negeri ketika memang sebenarnya memang pragmatis sih, motifnya untuk masuk ke pasar Islam adalah bisnis, oke. Tetapi mereka rasional. Nah,
dibandingkan dengan yang perspektif simbol-simbol keagamaan, kadang kalau tidak diiringi dengan profesionalisme atau pesan yang linier, ekspektasinya dengan simbol-simbol agama, itu kadang justru akan menjadi bumerang atau respon yang negatif atau kontraproduktif bagi masyarakat untuk lebih aware terhadap kampanye halal lifestyle ini sendiri. Dan ini sangat disayangkan karena masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas Muslim, kalau kemudian justru awareness-nya terhadap literasi syariah itu menurun, itu menjadi masalah seperti itu. Jadi misalnya nih kita menawarkan produk syariah itu profesional dan lain sebagainya, kapasitinya akan memenuhi demand daripada masyarakat, tapi faktanya itu tidak dibarengi dengan unsur-unsur atau ikon-ikon yang baik tersebut gitu ya, secara normatifnya. Jadi gitu. Baik. Ini menarik. Semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini. Smarters, kami undang partisipasi Anda. Jika ingin bergabung ya di WhatsApp, kalau ada pertanyaan atau juga pendapat di 0812 11 12 959. Dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekalian yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Mau bersuara? Mau berpendapat? Di sini aja. Yuk, sampaikan suara dan pendapat Anda di Voice of You. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 11 sampai jam 1 siang. Dan jam 4 sore hingga jam 7 malam. Sampaikan suara atau pendapat Anda ke WhatsApp Smart FM 0812 11 12 959 dan dapatkan hadiah menarik. Jangan lupa tulis nama dan domisili Anda. Smart FM, part of KG Radio Network. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita masih membahas tentang halal lifestyle dalam ekosistem digital halal global. Saya kembali ke Mas Krisna ya. Saya minta pendapatnya Mas tentang tren digital lifestyle serta kesiapan industri halal ya pada rencana jangka panjang RPJPN 2045 Mas. Gimana nih pendapatnya? Wah, menarik nih. Jauh banget 2045 ya. Iya. Kalau kita bicara 2045, jadi perkembangan ekonomi syariah itu challenging banget ya kalau 2045. Karena begini ya, karena kita itu dihadapkan pada 3 faktor yang harus berkembang maju linear. 1, inovasi, yang kedua literasi syariah, yang ketiga kompetisi. Nah, ini kompetisi bisnisnya. 3 ini. Nah, inovasi ini termasuk inovasi digital. Kalau kita bicara digital, kita itu memang harus benar-benar
eh, mencoba untuk terdepan, jangan jangan apa ya, terkesan itu di belakang terus keluar. Ini maaf ya, saya berbicara perspektif bisnisnya ya. Kemudian keluar pelarangan dulu, nah, gitu ya. Ketika ada inovasi keluarnya pelarangan dulu, bukan ketika ada inovasi keluarnya adalah learning, pembelajaran dulu. Ya. Jadi respon saya pertama untuk catatan pada 2045 adalah seperti itu. Karena apa? Karena kalau sekarang dulu awal-awal digitalisasi itu berbicara masalah membuat platform, ya, euforia digitalnya kena. Sekarang masuk pada masalah transformasi digital, di mana banyak orang membuat apps tapi ternyata nggak guna gitu ya. Banyak fungsi-fungsi yang redundant. Terus kemudian nanti ada fasenya setelah transformasi digital ini adalah decentralized. Nah, decentralized ini isu yang luar biasa loh, isu yang luar biasa. Termasuk nanti ada decentralized finance ya. Decentralized finance ini juga menjadi isu yang sangat luar biasa. Kemarin saya habis dari Singapura, beberapa negara, beberapa community itu sekarang melirik ke decentralized finance karena mereka melihat konsep moneter yang centralized itu berjalan, tetapi itu tidak menarik, ya. Dan ini juga nanti sistem fiskalnya juga akan terpengaruh, ya. Artinya menuju desentralis tersebut, kita itu masih banyak dihantui permasalahan-permasalahan transformasi digital. Ya, kalau kita lihat satu yang pertama adalah digital skill-nya kita harus perlu diasah. Terus kemudian digital skill ini termasuk nanti pelakunya maupun masyarakatnya. Ya, karena saya pernah ngobrol masalah seperti ini digital syariah gitu ke pelosok-pelosok. Suatu ketika saya dibilang mereka berbicara, oh nanti saya nggak akan kena itu gitu. Tapi setelah dia bilang seperti itu, kurang lebih 3 hari setelahnya, ternyata anak-anaknya sudah memainkan itu. Ya. Jadi sekarang pinjol itu di mana-mana itu ya. Pinjol itu di mana-mana. Dan TikTok yang dulu dilarang sekarang sudah masuk ke rumah ke seluruh pelosok. Lah itu masalah. Ya. Jadi digital skill baik itu knowledge untuk pelaku maupun konsumen atau masyarakat itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah digital ethic ya. Digital ethic itu juga hal yang saya kira sangat penting ya, digital ethic itu. Jadi kalau kita berbicara aspek digital ethic, maka kita pastinya akan berbicara tentang norma. Lah, kemarin ada pertanyaan, apakah kira-kira apa gini aja, nanti ada apps haram dan apps yang halal gitu ya. Jadi di Indonesia kalau di Cina ada nge-banned, ada program ban terhadap aplikasi-aplikasi gitu ya. Nanti di Indonesia ada aplikasi haram yang di-ban, yang itu. Jadi ada, apakah sampai seperti itu ya? Mari itu kita kaji bersama-sama. Ya. Jadi digital skill, digital ethic ya. Terus kemudian apa lagi? Ada 4 saya agak lupa. Nah, jadi sekali lagi ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua supaya apa? Supaya kita itu mampu merespon inovasi-inovasi karena digital itu lekat sekali dengan inovasi. Oh ya, saya ingat. Kemudian digital culture, ya, culture-nya harus benar-benar kena. Jadi transformasi digital tanpa adanya transformasi culture, kita itu akan merespon dengan hal yang salah. Ya, banyak teknologi positif yang direspon di Indonesia itu menjadi teknologi negatif. Jadi akhirnya menjadi bisnis yang bisnis scam, gitu ya. Jadi bisnis scam yang digital ini sebenarnya mampu menjadi aspek yang positif, ya. Malah masuknya Indonesia ini menjadi bisnis scam. Jadi regulator juga harus respon cukup cepat ya. Regulator, pemberi fatwa, pengedukator dan kemudian inovator bahkan pelaku bisnis itu harus mampu untuk memberikan literasi inklusif kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir digital safety. Nah, digital safety. Ini keamanan orang untuk menggunakan digitalnya, gadgetnya. Itu juga harus mampu difahami.
Ya, jadi 4 hal itu. Maka 4 hal ini penting sekali bagi ekosistem syariah, ekosistem halal untuk kita menjaga kehalalan ini. Jadi bahasan masalah ekonomi syariah ketika sudah menjadi digital itu tidak bisa lepas dari 4 itu. Jadi saya kalau sebut syariah digital ekonomi, ya. Jadi itu benar-benar digitalnya itu masuk ke syariah ekonomiknya. Not only about good-nya, komoditinya gitu ya. Tidak hanya itu, tetapi aspek digital prosesnya, digital education-nya, digital transformation-nya itu juga harus masuk. Saya kira itu. Berbicara tentang teknologi digital, Mas Krisna, berarti bisa dikatakan ya, teknologi digital ini turut mendukung halal lifestyle dalam ekosistem halal global. Mungkin bisa dikasih gambaran nih, Smart Business. Oke, jadi kalau digital lifestyle ini ya, kalau kita berbicara lifestyle, itu kami melihatnya adalah pergeseran perilaku ya, pergeseran perilaku daripada masyarakat menuju halal lifestyle. Sekarang kalau kita melihat the big customer kita di depan itu adalah teman-teman yang milenial hingga Gen Z ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat teman-teman, itu handphonenya itu banyak aplikasi-aplikasi yang membuka aplikasi-aplikasi trading lah ya, semacam itu ya. Nah, ini juga harus dipahami. Ini salah satu lifestyle juga, ya. Lifestyle financial planner, financial planning bagi kawula muda ini perlu difahami, ya. Perlu diedukasi, perlu diarahkan menjadi arah yang lebih baik, termasuk mengkonsumsi produk-produk digital, ya. Jadi saya kira yang paling gampangnya kita menuju pada financial planning bagi para kawula muda untuk lifestyle-nya. Kalau untuk yang baju dan lain sebagainya, saya kira teknologi ke depan sudah mencoba untuk diprototipekan oleh para pelaku inovator ya, untuk mengulang adanya kalau disebut di dalam syariah disebut ya, atau spekulasi ketidakjelasan produk, karena banyak yang COD datangnya berbeda ukurannya ya, dan itu sebenarnya bisa dijawab oleh digital ya, oleh digital, dan sebenarnya itu mampu untuk difasilitasi dan diwujudkan ke depan. Tapi sekali lagi itu juga perlu infrastruktur ya, bandwidth yang cukup, kemudian akses internet dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Oke, kembali ke Mas Rahmi ya. Ini tentang peluang serta tantangan yang mungkin dihadapi ya dalam membumikan atau memasyarakatkan halal lifestyle nih, Mas Rahmi. Ya, terima kasih Mas Ferry. Jadi memang kalau kita berbicara dengan berbagai macam fakta tadi dan itu bisa kita tergantung kita bisa menafsirkannya menjadi peluang atau tantangan gitu ya. Nah, pertama untuk peluang sendiri gitu. Nah, kalau kita melihat baik dari sisi penerapan halal lifestyle, dan kita kan melihat pada sisi peluang ini merupakan kalau kita melihat dari jumlah masyarakat Indonesia 273,8 juta di tahun 2021. Nah, kalau kita melihat bahwa penerapan halal lifestyle yang dilakukan secara merata di Indonesia, tentunya ini tadi balik lagi akan meningkatkan permintaan atau pemanfaatan baik barang atau jasa yang sesuai prinsip syariah. Nah, ini akan menjadi peluang tersendiri ditambah dengan tadi perkembangan teknologi digital yang akhirnya dapat mengakselerasi dari pemanfaatan peluang tersebut. Nah, tentunya ini bukan hanya tadi ya kita fokus pada produknya saja, tapi juga mungkin kalau kita melihat di sini bagaimana dari jasa juga, contohnya di pariwisata ramah muslim, hospitality, bagaimana kita menggaungkan atau memanfaatkan atau mempromosikan, misalnya untuk bagaimana halal lifestyle di Indonesia untuk kita promosikan keluar, sehingga orang tertarik nih untuk datang ke Indonesia, dan itu akhirnya dapat baik lagi dengan salah satu pemanfaatan ekonomi digital dengan kita bagaimana mempromosikan Indonesia dengan contohnya para wisatawan muslim untuk datang, dengan akhirnya mereka kan kalau kita berbicara pariwisata ramah muslim itu bagaimana pariwisata yang
memiliki extended services, kemudahan untuk sholat, contohnya gitu kan, lalu kemudahan untuk berwudu, kemudahan untuk mendapatkan makanan dan minuman halal gitu kan, yang tersertifikasi halal. Nah ini merupakan peluang. Nah tapi juga kita melihat dari sisi tantangannya nih, kalau kita ini Mas Willy, jadi memang tantangannya ya balik lagi, apakah bagaimanakah kita sejauh mana kita menerapkan halal lifestyle itu sendiri gitu kan. Dan ini akhirnya balik lagi, ini memang yang dengan jumlah masyarakat Indonesia di Indonesia yang sangat besar ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita dapat meningkatkan pemahaman di Indonesia, masyarakat Indonesia, yaitu melakukan apa? Tantangannya adalah melalui sinergi dan kolaborasi. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana baik dari pemerintah, lalu juga dari masyarakat, baik swasta dan seluruh pihak yang di Indonesia gitu ya, untuk dapat memperkuat dari pemahaman dan kita saling berdiskusi untuk tentu tadi yang disampaikan oleh Mas Krisna, bagaimana ketika ada inovasi-inovasi gitu ya datang, dan ini bagaimana kita dapat terus mengembangkan, mendiskusi dan akhirnya membuahkan sebuah terobosan-terobosan baru. Nah ini contohnya untuk ZIFWAF sendiri. Penerapan ZIFWAF kalau kita berbicara pada konvensional mungkin ya dengan cara yang biasa, tapi bagaimana, ya ini salah satu yang dikembangkan di Bank Indonesia, kita sedang mengembangkan e-ZIFWAF gitu ya. Bagaimana ZIFWAF ini kita dengan mudah, tapi kita terorganisir dan kita melalui platform yang terpercaya. Tadi disampaikan Mas Kiran bagaimana kita menjaga safety-nya gitu kan. Nah ini yang sedang kita coba terapkan melalui terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi yang digerakkan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga, bahkan dengan pihak-pihak swasta terkait. Kita bagaimana menjadikan sebuah ekosistem halal digital di Indonesia ini saling memberikan manfaat yang lebih. Nah ini tentunya juga tadi balik lagi ke literasi, bagaimana memanfaatkan kanal-kanal media sosial, contohnya ya sekarang dengan radio maupun atau nanti juga dengan media sosial lainnya. Ini bagaimana ini semua saling terintegrasi, saling memberikan manfaat value added satu sama lain. Mungkin itu seperti itu. Baik. Semakin menarik diskusi kita ya di sesi ketiga ini. Masih ada satu sesi lagi. Smarters, Anda jangan kemana-mana karena kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ekonomi global pada tahun 2024 diprediksi akan membaik dengan beberapa catatan. IMF menilai 2024 dunia bakal kembali karena ekspektasi pasar atas perekonomian global bakal membaik. Tensi geopolitik masih akan berdampak pada rantai pasok global dan mempengaruhi banyak keputusan di level ekonomi global. Hal ini terjadi karena perpecahan atau fragmentasi dalam ekonomi global. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi akan dibayangi oleh tahun politik. Dan tidak ketinggalan, disrupsi teknologi, artificial intelligence yang semakin nyata di dunia industri. Bagaimana pemerintah dan pelaku usaha menciptakan peluang di tahun politik dan memanfaatkan teknologi kekinian sebagai daya ungkit memaksimalkan pencapaian bisnis dan ekonomi di tahun 2024? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2024, peluang bisnis dan disrupsi teknologi. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu,
dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita masuk di sesi terakhir dalam Smart Syariah. Smart Syariah, topik kita di malam hari ini adalah halal lifestyle dalam ekosistem digital halal global. Nanti saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk di 0812 11 12 959. Namun sebelumnya saya mau menggali lagi nih ya ke Mas Rahmi ya. Kesiapan masyarakat ini bagaimana Mas menghadapi halal lifestyle ya dalam ekosistem digital halal global? Apakah terutama masyarakat Indonesia sudah siap atau bagaimana nih gambarannya? Ya, baik Mas Willy. Jadi memang kalau kita berbicara pada kesiapan masyarakat ya, kalau kita berbicara pada tadi dengan literasi halalnya atau literasi terkait halal lifestyle itu sendiri, memang itu cukup rendah. Namun demikian, ini merupakan hasil survei yang dilakukan di tahun 2020 dan kami yakin bahwa dengan kolaborasi masif dengan seluruh pihak terkait, baik pemerintah dan lembaga dan swasta, kita juga yakin bahwa insya Allah masyarakat Indonesia ini akan sangat siap untuk menghadapi tren halal lifestyle ini dan juga tentang ekonomi digital halal. Nah, ini juga menjadi apa ya, untuk bagaimana kita memberikan menjadi kewajiban kita bersama nih untuk akhirnya membangun kesadaran gaya hidup halal. Tentunya yang menjadi target utama adalah akhirnya bagi para pelajar, mahasiswa, santri-santri gitu ya, pesantren dan berbagai kalangan tentang sebenarnya apa sih manfaatnya gaya hidup halal sendiri. Jangan sampai kita terlalu terkotak-kotak dengan tadi ya adanya quote-unquote dengan citra atau agama tertentu dan lain-lain, tapi ini memang merupakan sesuatu yang bermanfaat secara universal. Ya, jadi untuk itu kita harus terus mendorong yang akhirnya ini dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat luas dan lebih jauh. Jadi insya Allah sih kalau melihat dari data dan tren kenaikan di mana bahkan Pak Wapres juga menargetkan di tahun depan itu kita tingkat literasi kita itu mencapai 50%. Seperti itu. Dan ini memang menjadi tantangan tersendiri dan insya Allah dengan berbagai persiapan, berbagai ikhtiar kita dan insya Allah ini bisa tercapai. Baik, insya Allah bisa tercapai ya. Saya sapa Smart Syariah, saya sudah masuk di WhatsApp kami ya di 0812 11 12 959 dari Bapak Hasan di Makassar. Keluarga kami sudah menerapkan konsep halal lifestyle, walaupun dalam hal keuangan masih ada keterbatasan, maksudnya seperti perbankan kali ya. Nah ini gimana nih Mas Krisna, bisa dikasih mungkin tanggapan ya dari Bapak Hasan nih, silakan. Ya, kalau halal lifestyle, ya alhamdulillah ya, itu sangat bagus ya. Dan harapannya halal lifestyle itu kan tidak hanya keuangan saja ya. Dan kalaupun kita pada keuangan besok akan semakin banyak tantangannya. Jadi halal lifestyle itu harus diikuti dengan perkembangan literasi pelakunya. Ya, seperti apa Mas pelakunya. Krisna? Jadi misalnya begini, kita hari ini mengkonsumsi produk lembaga keuangan syariah tertentu. Oke. Nah, dalam konsep digital, produk tersebut nanti akan berinovasi, ya, berinovasi. Nah, kalau kita tidak mengikuti inovasi tersebut, biasanya respon masyarakat pada segmentasi halal lifestyle ini adalah ada yang tidak menerima inovasi itu berdasarkan literasinya yang nggak nyampe, gitu. Dulu kasus adanya
QRIS, terus kemudian kasus-kasus tertentu hingga kemudian besok seperti apa kita tidak tahu, itu sempat keluar, wah itu maaf, kita tidak bisa menggunakan itu. Halal kok seperti itu. Nah, ini kan menjadi masalah. Nah, jadi hal lifestyle itu harus diikuti dengan pembelajaran terus-menerus pelakunya. Tidak cukup untuk mengkonsumsi. Karena dengan cara mengkonsumsi itu, terus kemudian kita belajar, kita bisa memaksimalkan fungsi atas inovasi produk tersebut dan bisa memaksimalkan layanannya dengan baik. Jadi layanan tidak terputus dengan jalan hanya mengkonsumsi, tapi mempelajari layanan tersebut, mempelajari produk tersebut dengan baik, dan itu akan mempermudah, memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, dan mendukung adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh produsen itu sendiri atau provider lembaga keuangan syariah tersebut, gitu. Semoga terjawab ya dari Bapak Hasan di Makassar. Saya sapa satu lagi ya dari Bapak Winarno di Padang ya. Apakah yang dimaksud dengan pakaian halal? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya cukup simpel ya, cuma mungkin bisa dikasih pencerahan ya dari Padang nih ya. Pakaian halal tuh gambarannya gimana sih kalau kita ingin menerapkan halal lifestyle gitu? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, Mas Ya. Rahmi. Oke, boleh mungkin nanti bisa ditambahkan Mas Krisna nih, Mas Krisna ya. Jadi dari Pak Winarno ya, ini memang menjadi menarik ya kalau kita berbicara pada konteks halal, karena ini memang ini ranahnya memang untuk para ulama terkait dengan fatwa-fatwanya. Nah, namun demikian, kalau kita berbicara pada konteks halal ini, terkait pakaian halal ini kita melihat dari hulu ke hilirnya. Nah, jadi pertama, kalau kita berbicara dari sisi hulu, kita melihat dari bahan bakunya. Bahan bakunya sendiri. Jadi kita pertama dari bahan baku itu, apakah ada bahan baku yang memang memiliki unsur non halalnya seperti itu. Jadi misalnya apakah dari bahan-bahan tertentu yang misalnya yang memang dalam fatwanya itu jelas bahwa itu haram. Itu pertama. Kita jadi berbicara pada memang yang jangan sampai kita ada menggunakan bahan-bahan tertentu baik dari kainnya atau benangnya ataupun dari pewarnanya misalnya seperti itu yang akhirnya itu memiliki unsur-unsur non halal. Nah, yang kedua adalah kalau kita berbicara pada hulu ke hilir dari proses pembuatannya. Pembuatannya contoh mungkin memang dari sisi bahan bakunya halal, tapi punten mohon maaf. Ini misal gitu ya. Misal kalau dalam pembuatannya ada binatang-binatang yang mungkin non halal tadi yang di akhirnya berkeliaran di sekitarnya sehingga mungkin menempel di bahan tersebut. Nah, ini akhirnya menjadikan bahwa pakaian atau bahan tersebut tidak halal. Seperti itu. Jadi nah itu yang pertama. Lalu juga dari sisi hilirnya gitu ya. Bagaimana tempat-tempatnya dijual di mana dan lain-lain. Jadi memang ketika kita berbicara pada konteks khususnya pakaian, nah itulah seperti itu. Jadi dan memang ada saat ini di Indonesia juga ada salah satu produk gitu ya. Saya tidak usah menyebutkan produknya. Di sini memang dari sisi bahannya, lalu proses pembuatannya itu sudah tersertifikasi halal. Dan ini kita juga coba dorong bagaimana para produk-produk atau misalnya produsen-produsen pakaian ini dapat mendorong terkait dengan keyakinan konsumen terkait dengan bahan baku yang dipakai sehingga merasa nyaman dan yakin bahwa yang dipakai ini merupakan pakaian dan yang non haram seperti itu. Semoga Pak Winarno di Padang dapat ya penjelasannya ya dari bahan baku juga perlu kita ketahui ya salah satunya itu ya. Tapi ada berbagai aspek yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rahmi. Ini waktunya tinggal kurang lebih 2 menit, namun ada satu WhatsApp yang harus saya bacakan juga ya supaya nggak ketinggalan ya. Dari Ibu Ani ya, mengapa halal lifestyle saat ini mulai menjadi tren di negara non-Muslim? Silahkan, Mas Krisna. Ya, satu hal yang saya tangkap adalah ya karena pertumbuhan transaksi atau demand daripada produk halal itu kuat, sekarang banyak ya, dan masyarakat Muslim semakin berkembang juga di dunia, ya. Jadi akhirnya ini menjadi respon positif bagi para pengusaha. Nah,
Yang saya rasakan terutama di Indonesia itu karena mereka juga memprediksi Indonesia itu ke depan akan menjadi pangsa pasar yang sangat luar biasa. Dan kebetulan di Indonesia masyarakatnya mayoritas Muslim, ya. Dan requirement ini mencoba untuk dipenuhi, difahami, dan direalisasikan dalam bentuk produk. Nah, jadi konsepnya seperti itu sehingga maka para pengusaha banyak mencoba mengkaji halal itu yang seperti apa, terus kemudian strategi masuk ke pasar Muslim seperti apa. Seperti itu. Baik, ya dari Ibu Ani, terima kasih telah mengirimkan WhatsApp ya. Sebagai closing statement dari Mas Krisna, sebaiknya Mes berperan dalam hal ini bagaimana, Mas? 1 menit saja, Mas, silakan. Oke, untuk Mes, fungsinya adalah lembaga kolaboratif ya. Jadi dia harus mampu, ya Mes harus mampu mengkolaborasikan seluruh stakeholder sehingga pesan ini inklusif masuk kepada masyarakat, seperti namanya masyarakat ekonomi syariah. Tanpa adanya hal-hal yang rumit mampu dikomunikasikan dengan baik, dan salah satunya lewat radio seperti ini. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Krisna, terima kasih banyak Mas Rahmi atas waktunya. Semoga apa yang diperbincangkan bisa memberikan manfaat dan juga menginspirasi kita semua ya untuk menerapkan halal lifestyle sejak sekarang ya. Dan Anda yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena perbincangan ini tersimpan rapi di sana. Saya Willy Darmawan beserta dengan kedua narasumber mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.